Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tino Rifi Andrian Laksmana atau biasa dipanggil Tino dengan NIM 242410102003 dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja saya atau hasil pengerjaan saya atas soal remedial Algo 1. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal nomor satu. Soal satu yaitu Bispus 9875. Faris adalah anak berkebangsaan Prancis. Dia kalau ngomong suka bilang arigato gozaimasu. Karena berkebangsaan Prancis, maka ketika waktu senggang dia dan teman-temannya suka bermain permainan namanya Visbas, di mana tiap anak saling melingkar dan menyebutkan angka dari 1 sampai n. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3, dia harus berkata vis. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 5, dia harus berkata bus. Dan jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 5 dan kelipatan 3 dan 5, dia harus berkata visbus. Bantu Faris buat nge-cheat gamenya supaya dia bisa tahu kapan dia harus bilang visbus, atau angka biasa. Nah, dari program yang telah saya buat, dari kode yang telah saya buat yaitu print. Yang pertama yaitu biasa print soal soal satu. Ini print ini untuk mencetak ini yang di dalamnya soal satu ya. Ini print visbus untuk mencetak yang ada di dalamnya yaitu soalnya. Soalnya termasuk dalam ini judul soal. Nah, n sama dengan 6. N sama dengan 6 ini menetapkan nilai n sebesar 6. Angka ini merupakan batas dari rentang angka yang akan diproses dalam Visbas. If n1 kurang sama dengan n kurang sama dengan 999. Ini untuk memeriksa apakah n berada di antara 1 dan 999. Kondisi ini memastikan bahwa n adalah nilai valid dalam rentang yang diinginkan. For i in range 1 plus 1, n plus 1. Ini membuat loop. Lalu di bawahnya print. Eh, di bawahnya if. Di bawahnya if itu untuk memeriksa apakah i habis dibagi 3 atau 5. Print visbus, elif. Kondisi ini untuk memeriksa kondisi sebelumnya ini terpenuhi atau tidak. Ini elif ini juga. Lalu print i. Ini untuk mencetak angka itu sendiri. Jadi untuk outputnya kita cek. Nah, untuk outputnya sendiri ini 1, 2, 3. 3 ini digantikan dengan fish. Nah, 4, 5 ini digantikan bus. Begitu. Ini fish lagi. Begitu. Terima kasih. Oke, oke. Mungkin selanjutnya kita akan berlanjut ke soal nomor 2. Seperti yang sebelumnya untuk soal nomor 2, saya akan bacakan soalnya.
Soalnya itu mengenai Mas Robot tubuh prima dengan bilangan prima. Nah, ini Mas Robot tubuh prima dengan bilangan prima. Mas Robot adalah robot yang unik. Dia bisa sakit jika melihat dua angka berbeda, namun tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya. Bantulah Mas Robot supaya ketika melihat dua angka berbeda, maka prosesornya dan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Nah, biasa print judul soal. Nah, N sama dengan 3 ini menetapkan nilai awal tentang sebesar N sama dengan 3. Sama seperti bawahnya, menetapkan rentang M sama dengan 15. Sebesar 15. If N lebih 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 besar sama dengan M. Mengecek N apakah lebih besar sama dengan M. Print, else jumlah sama dengan 0, range, for i range. For i range ini untuk melakukan loop untuk setiap angka i dalam rentang dari n+1 hingga m-1. If, selanjutnya ini if di baris nomor 29, if i memeriksa apakah i sama dengan 0 atau 1. Continue, else. Nah, ini di baris nomor 32, jika i habis dibagi J, berarti i bukan bilangan prima. Di baris bawahnya nomor 33, jika i habis dibagi C, berarti i bukan bilangan prima. Nah, ini salah yang saya jelaskan tadi. Yang baris 32 itu loop untuk mengecek apakah i memiliki pembagi. Itu mengecek saja. Break untuk menghentikan loop. Else, jika loop selesai tanpa menemukan pembagi, artinya i adalah bilangan prima. Jumlah plus sama dengan i menambahkan satu ke variabel jumlah sebagai penghitung bilangan prima. Nah, diakhiri dengan print jumlah. Print jumlah ini untuk mencetak total jumlah bilangan prima yang ditemukan dalam rentang n hingga m. Untuk lebih jelasnya kita cek hasilnya. Soal nomor 2, tubuh prima dengan bilangan prima 4. Hasilnya adalah 4. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, saya akan langsung menjelaskan kodenya saja. Seperti biasa, print soal 3, print judul soal, ini kata deklarasikan. Definisikan atau mendeklarasikan huruf huruf kotak. Ini huruf kotak ini menginisiasi list kosong list huruf kosong yang nantinya akan menyimpan huruf unik dari kata. Ini jumlah total sama dengan 0. Mendefinisikan variabel total sebagai penghitung sementara. For i n melakukan loop untuk setiap karakter di dalam satu kata. Ini jadi pada intinya ini untuk mengisi. Nah, untuk huruf append ini untuk menambahkan karakter i ke dalam list huruf jika belum ada di sana. Jumlah append menambahkan jumlah kemunculan i ke dalam list jumlah. For i range len membuat loop berdasarkan panjang list huruf untuk menampilkan hasil akhir. Print ini
Print ini yang ada di dalam print ini mencetak setiap huruf unik beserta jumlah kemunculannya yang tersimpan dalam list huruf jumlah dalam jumlah ini. Hasilnya soal nomor 3, huruf K berjumlah satu. Nih, kapal laut huruf K berjumlah satu, huruf A berjumlah 3, huruf P berjumlah satu, huruf L jumlahnya 2, huruf U jumlahnya satu, dan D jumlahnya satu. Terbukti benar. Nah, untuk soal selanjutnya, sepertinya saya akan langsung jelaskan soal, print sub, print kode, print judul soal. Nah, ini di sini kalimat Hello World. Kalimat Hello World ini membuat sebuah variabel kalimat yang berisi string Hello World. Ini adalah kalimat yang akan kita periksa. Split, membagi kalimat menjadi list atau daftar. Yang rusak ini ed, berisi list rusak yang berisi huruf-huruf yang dianggap rusak. Jumlah nol, menghitung jumlah kata yang rusak atau sementara ini. For kata in list kata, untuk memulai sebuah loop ini for j jumlah plus satu sama dengan satu, klik lalu di print jumlah. Kita cek. Nah, jadi benar keyboard untuk kata hello world. Kan ini hello world, kata yang rusaknya ada E dan D. Nah, di kata hello world ini yang ED-nya hanya dua, yaitu di hello ada satu, world ada satu. Nah, di sini jawabannya adalah dua. Nah, terus selanjutnya soal nomor 5. Ini print, ini kode soalnya, ini pasukan 1 sampai 9, hasilnya 5. Jumlah yang ingin dicapai. Ini listnya, sangka. Nah, di baris ini, for i in range, list angka ini merupakan loop bersarang. Nah, yang ini loop luar, mengintegrasikan setiap angka dalam list angka. Yang ini mengintegrasikan setiap angka setelah angka pertama. Terus yang ini memeriksa apakah jumlah angka pertama dan kedua sama dengan hasil. Jika sama, maka pasangan angka tersebut ditambahkan ke dalam list jodoh. Nah, kita print jodoh, hilang kok hilang. Ini hasilnya. Lanjut ke soal nomor 6 saja. Print for errands. Langsung. Ini untuk meriksa apakah false atau true. Sebenarnya ini gampang-gampang susah juga.
ini kirinya ini dan kanannya ini, katanya hello, and kiri kiri kiri. So, loop kondisi huruf. Ini untuk memeriksa loop kondisi huruf. Ini untuk memeriksa dua kondisi. Huruf pertama, kata I itu di kondisi kedua, false. Jika salah satu kondisi benar, maka tercetak false. Jika salah satu kondisi, jika selesai tanpa menemukan kondisi yang benar, maka akan tercetak true. Oke, kita cek. Hasilnya adalah false. False, false. Berarti benar. Lanjut ke soal nomor 7. Oke, kalau soal nomor 7 ini akan saya bacakan soalnya terlebih dahulu. File rusak ini tentang file rusak. Sebuah file menjadi rusak karena terkena sebuah virus. Virus tersebut membuat file isi pesan dari kata tergeser bilangan ASCII-nya sebesar 5 dan menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan yang dengan pola huruf selang-seling antara dua pesan. Buatlah sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat terbaca. Seperti biasa, print soal, kode soal, pesan gabungannya ini, pesan satu, pesan dua, sama dengan ini, membuat variabel pesan gabungan. Membuat variabel 4 dan 5 ini, dan ini, membuat pesan gabung, dua variabel kosong akan digunakan untuk menyimpan hasil deskripsi masing-masing bagian pesan. Terus ini loop yang memisahkan pesan gabungan menjadi dua bagian, memeriksa apakah indeks saat I dengan adalah bilangan genap. Jika genap karakteristiknya, terus ini karakteristik ditambahkan ke pesan satu. Jika ganjil karakteristik ditambahkan ke pesan dua. Nah, untuk ini loop untuk mendeskripsi pesan satu, ini mendeskripsi pesan dua. Nah, ini loop yang serupa untuk mendeskripsikan pesan dua. Ini print menjadi hasil dari pesan after dan pesan satu after dan pesan dua after. Kita lihat hasilnya mudah aja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.